derajatnya Muhammad sama Allah itu mana lebih tinggi ya? Ya, derajatnya lebih tinggi Muhammad. Ya, Allah sama Muhammad derajatnya udah jelas tinggi Muhammad. Kalau kamu menghina Allah nggak apa-apa, kamu menghina Muhammad awas kamu. Makanya ini yang bikin saya bingung, Bro Paul. Bikin saya bingungnya gini, bagi Muslim itu ya lebih tinggi mana derajatnya Quran atau hadis gitu loh. Itu kan jelas-jelas dua kitab kan, dua kumpulan. Satu, bro. Kamu udah baca cerita tentang Muhammad belum semuanya? Belum bang, saya baca doang tapi nggak baca sampai habis. Coba jelasin bang gimana, barangkali saya ada pencerahan. Ya berarti gitu. jangan jelas gitu dong. Kalau belum baca habis. Kamu Islam? Islam bang. Hah? Islam bang. Muslim. Pak Jack, Pak Jack, Wanita, halo. Ya. Nanyanya satu-satu, nanyanya satu-satu, jangan nih belum dijawab, ya. Belum dijawab udah satu-satu saut gantian. Nanti nggak kelar-kelar, kamu nanya apa nggak kelar-kelar karena nggak, kamu udah tuh dijawab, kamu nggak dengerin, malah kamu lagi nanya yang lain nanya lagi, nyambung lagi nanya, nggak kelar-kelar, satu dulu diselesaikan. Kamu sudah paham belum Yesus berdoa dengan siapa? Pak Aus ini saya ngomong, kalau dalam pemahaman saya di Islam Pak Aus dan semuanya, saya nggak peduli dengan yang Islam, ada setelah Islam itu agama hoax kok, saya nggak peduli dengan Islam. Kamu kan tadi nanya, siapa yang tadi nanya Yesus berdoa kepada siapa, sudah jelas belum? Iya. Ada penerus Pak Jack, Pak Aus, penerus Muhammad itu warisatul anbiya wal mursalin, penerusnya. Itu ada penerus. Masih dia Nabi Muhammad tapi dia penerus. Setelah penerus itu nggak ada Muhammad pelanjut, itu cerita bohong, itu cerita dusta. Pelanjut itu Nabi Muhammad. Muhammad itu tidak pernah ada. Namanya warisan ulama itu warisatul anbiya wal mursalin katanya, warisan Nabi. Iya, Muhammad itu tidak pernah ada. Nabi Muhammad. Kamu kata siapa? Muhammad itu tidak pernah ada. Itu diikuti. Nggak ada. Muhammad itu kisah fiktif. Keturunannya, ngikuti keturunannya. Muhammad itu kisah fiktif. Pak Jack, kalau keturunan melanjutkan gitu, orang tuanya melanjutkan, moyangnya. Muhammad lebih fiktif kalau manusia disembah dan ngaku Tuhan dan Nabi, itu lebih fiktif dan masih diikuti. Satu ya. Ngomong satu-satu, jangan kayak lonte kali jodoh. Jadi ya Muhammad siapa? Turunannya itu dia namanya dia agama itu agama Islam yang ikat itu. Jadi tidak pernah ada Muhammad itu tidak pernah ada. Kalau Bapak kisah Muhammad itu ajarannya apa yang dibawa? Satu nanti kamu giliran ngomong perempuan, pasti nanti semua dapat giliran. Jangan rame-rame begitu ngomongnya, nanti orang nggak dengarkan, nggak ngerti ya, ruwet ya. Jadi Muhammad itu, kalau kamu bisa membuktikan bahwa Muhammad itu, kisah Muhammad itu ada, saya kasih kamu 1 miliar rupiah. Ya, kamu syaratnya harus membuktikan dengan bukti yang sahih bahwa Muhammad itu ada. Cuma bang, lu kasih challenge kayak gitu, kalau logik lu nggak masuk bang, lu kasih challenge pun kalau kita jawab pun pasti nggak akan masuk, nggak akan menang, gitu loh Nabi. Logik yang mana? Saya jelas logikanya saya lebih masuk daripada logikanya kamu. Kamu mau pakai logika apa? Lah faktanya Bani Israel itu bilang kalau misalnya Kristen itu mempersekutukan Tuhan dan diakui sama Bani Israel, agama di luar Bani Israel yang akan masuk surga itu hanya Islam. Cari faktanya bang. Gue nggak asal ngomong doang. Nggak ada orang Yahudi mau jadi Islam. Kamu ini nggak logik ini, kamu ini. Nggak ada orang Yahudi mau jadi Islam. Abang tuh nggak update seperti katak dalam tempurung. Saya ini sekolah Nabi doang, tato doang, cipit doang, modal baca doang. Saya dokter teologi, saya dokter sejarah, sekolah di Haifa University di Israel. Gimana sih kamu nih? Aduh. Nanti kamu kalau ngomong satu-satu, aduh, kayak lonte semua orang Islam ini kalau ngomong nih rebutan. Kalau ngomong sekarang apa mujizat Anda? Ahli sejarah ngomongnya kayak gitu dong, keren. Nabi 26 apa mujizat Anda sekarang?
Bisa banget Saya tanya Nabi. Muhammad mujizatnya apa? Bisanya bacot, bertato, apalagi Nabi tuh Muhammad bacot, Rasulullah Sallallahu tinggal di Alaihi Jerman, apalagi Lonte semua ini Mujizat pada yang ngomong gantian ngomongnya satu-satu, jangan kayak lonte. Mujizat Kamu kalau ngomong nggak Rasulullah. satu-satu saya remove kamu, ya. Kalau ngomong satu-satu, jangan kayak lonte kali jodoh, ya. Jangan kayak lonte di puncak itu sini ada lonte Arab itu loh. Kalau ngomong satu-satu, ya. Kamu tadi, siapa tadi kamu yang berkata bahwa mainnya kurang jauh? Saya ini sekolah di Haifa, saya kuliah di Haifa. Nggak ada orang Yahudi bilang orang Islam itu masuk surga, nggak ada. Kamu ini ngarang dari mana kamu ini? Aduh. Itu ada namanya rabai, namanya Maimonides, ya. Maimonides ini adalah seorang rabai yang terkenal, ya, dan diakui, ya, di seluruh orang Yahudi semua pasti mengakui namanya Maimonides atau Rambam. Nih saya bacakan ke kamu nih pernyataannya Rambam nih, saya tunjukkan ke kamu nih. Nah, Rambam itu hidup tahun 1100, ya. Ini bahan kuliah saya nih, ya. Rabai, ini lihat ya. Ya, yang saya lingkarin itu Rambam tuh, ya. Rambam. While Rambam did say that Islam was monotheist, Islam memang monotheist katanya Rambam, and that there are 3 practices of idol worship, ya. Jadi Islam itu dianggap sebagai penyembah berhala, ya. Nah, tapi bahkan kalau orang Islam menganggap bahwa kami tidak menyembah, tetapi Muslim itu tidak jauh dari penyembahan berhala. That Muslim were not far from idol worship. Ini yang bilang adalah Rambam. Lalu dia bilang he clearly stated that Muslim denied Torah. They stand at clear odds with claims that Islam worship Mana the same dalilnya God kami as menyembah Judaism, berhala? ya. Jadi Mana dalilnya? itu jelas. Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Kamu bisanya cuma bahasa Arab doang. Itu apa itu? Saya tanya. Kok itu apa? Dia nggak bakal Yang bilang ngerti, Rambam. Nabi. Gak nyampe dia. Sampai situ nggak bakal nyampe, percuma, Nabi. Itu kitab suci apa? Islami, Yodea, Islam. Udah jadi membahas Sunda dulu deh. Ya. Itu kitab suci apa kalangan manusia? Jangan tuh bahasa Ibrani. Yang Rambam. Dari mana dia? Dari dia manusia apa Tuhan? Dia manusia apa Tuhan? Lonte, diam Lonte, diam satu-satu ngomongnya. Jangan kayak Lonte, kamu takut ya dengan kebenaran ya? Satu-satu ngomongnya. Jadi ini loh, menurut Rambam di dalam Misnah Torah dalam Halakot Sufa, ya, pasal ketiga sudah jelas dikatakan, ya. Ini dari mana? Dari Misnah Torah, Halakot Sufa, dari Talmudnya orang Yahudi, ya. Ini dari Talmudnya orang Yahudi, jelas. Jadi tidak ada orang Islam masuk surga. Kamu dasarnya dari mana? Kuculuk juga kamu nih. Jadi Tuhan Yahudi sama Tuhannya orang Kristen sama nggak? Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen itu sama. Ya. Orang-orang yang masuk surga itu, Pak Hos, orang-orang yang menjalankan perintahnya. Satu-satu. Jelas ya. Jadi sudah saya patahkan ini dari Talmudnya orang Yahudi bahwa ya Islam itu jelas avodah sarah, idol worship. Karena kamu menyembah kepada batu hitam itu, ya. Nah, jelas, bahkan orang Yahudi sudah sangatnya. Ini Rambam yang bilang, ini rabai yang sudah paling topnya, ya. Masih doyan nasi dia? Ya. Masih doyan nasi nggak? Jadi, Masih doyan nasi dia itu? Itu kalau tadi klaimnya kamu bahwa orang Yahudi menurut orang Yahudi Islam masuk surga itu, saya nggak tahu kau belajar dari mana ustadznya kamu yang nipu kamu itu, ya. Oke, sekarang ini Muhammad, silakan mau tanya apa kamu Muhammad?
Muhammad mau tanya apa, Muhammad? Gila ditanya diam, saya ngomong oceh terus. Oke, ini baik nih, siapa nih? Ayo, Pak Muhammad. Pak Muhammad, Pak Hos. Pak Hos, halo. Yang masuk surga itu, Pak Hos, orang-orang yang beramal kebajikan, menjalankan perintah-perintah Tuhan. Kan begitu. Kebetulan dia beragama Islam yang menjalankan perintah Tuhan itu. Maka dia masuk Islam, orang Islam itu masuk surga. Nanti dulu Bang Jack, perintah Tuhan itu yang mana? Buat kebajikan itu yang mana? Perintah Tuhan yang ada di agama. Yang ada di ajaran agama, Pak Hos. Sekarang saya nanya, kita dilarang mencuri. Terus dilarang apa lagi? Dilarang mengganggu orang. Dilarang. Bohong boleh nggak? Apa namanya? Sekarang saya tanya, bohong boleh nggak? Bohong boleh nggak? Dilarang berbohong juga. Nah, nggak boleh lah kita dilarang Muhammadnya berbohong. saja bohong. Gimana sih kamu? Loh, kok bisa? Nabi Muhammad itu dia contoh teladan umat Islam, Pak Hos. Nah iya, kamu teladanin aja tukang ngibul. Seperti Pak Jack tadi bilang tuh Nabi Isa itu, Yesus itu teladan juga. Aduh, kamu satu-satu kamu jangan bawa kemana-mana dulu nih orang-orang Islam nih kalau ngomong ya ngoceh ya. Muhammad itu pembohong, istrinya sendiri saja dibohongin. Kok kok gawat gimana kamu baca dalam QS 66 ayat 1. Di dalam QS 66 ayat 1. Orang Islam. Nah, ini saya ngomong, kamu ngomong terus dari tadi, kamu tak dengerin, sekarang kamu ngomong terus. Dasar lonte nih. Dengerin, gantian ngomongnya. Kamu tadi ngomong sudah saya dengerin. Muhammad itu tukang ngibul. Dasarnya dari mana? Saya kalau ngomong itu selalu ada dalilnya. Di dalam QS 66 ayat 1 dalam tafsir Jalalain, Muhammad itu dikatakan ya, dalam Allah berkata pada Muhammad, wahai Nabi, apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh kamu haramkan. Lalu dalam tafsir Jalalain dan Ibnu Katsir diceritakan bahwa asbabun nusulnya Muhammad itu lagi jatahnya si Hafsah untuk kentu. Lalu si Hafsah, si nabinya kepengin sama babunya Hafsah. Hafsah dibilangin kamu dipanggil sama Umar. Lalu Hafsah pergilah ke rumah bapaknya si Umar. Umarnya bingung, enggak, aku nggak manggil kamu. Lalu Hafsahnya buru-buru karena lagi pengen kentu sama Muhammad. Mau masuk rumah, Muhammad keringetan berjatuhan kemana-mana. Muhammad masuk kubrak, wah, terus spermanya pejunya muncrat kemana-mana. Nabi, mengapa kamu lakukan itu di kasurku? Ternyata si Muhammad lagi menggauli budaknya di kasurnya Hafsah. Bang, nggak usah ngomong kemana-mana. Yang gue tanya, jadi Yesus tuh doanya ke siapa? Itu aja bang jawabannya. Nanti kamu tanya sudah jelas, sekarang balik ke sana lagi. Sekarang kamu tadi ditanyain si Muhammad tadi ya, ini katanya Kak Muhammad nggak pernah bohong. Ini Muhammad aja bohong, sama istrinya saja bohong. Sama istrinya saja dia bohong. Di dalam QS 66 ayat 1 tafsir Jalalain sama Ibnu Katsir. Ya. Jadi bagaimana bisa Muhammad bisa masuk surga, lalu kamu bilang Islam jalan kebenaran? Nggak bisa. Nabinya aja, istrinya aja dibohongin, apalagi kamu. Lah yang kedua, kamu ini ya, ada orang buta huruf, malah kamu percaya, artinya otaknya kamu itu ya isinya spermanya Habib. Otaknya kamu nggak dipakai. Ada orang buta huruf dibilang nabi. Nah kamu otaknya dipakai, ya. Oke, jelas Muhammad. Acong, silakan Acong. Oke, selamat malam Pak. Ya malam. Saya Kristen, cuma ada pertanyaan untuk teman-teman Islam. Muhammad keturunan dari Nabi siapa? Nah, terus percaya atau enggak Ismail punya keturunan yang menjadi Nabi? Tunjukkan dalilnya, itu aja. Muhammad itu bukan keturunannya Ismail, ya.
Jadi bangsa Ismail itu ya seluruh daerah di daerah Arabia Utara dari mulai Medina sampai ke Mesopotamia Barat ya, itu adalah gabungan dari orang Edom, orang Ismail, dan orang Midian. Tahun 700 sebelum Masehi itu sudah kalah perang dan dibuang ke daerah Syria sampai ke daerah Media Persia oleh Raja Asyur Banipal, Raja Syria. Lalu tahun 530 sebelum Masehi ada yang namanya Nabonidus. Itu digenosid dari mulai tanah Midian, Tema, Dedan, Ismail, semua sampai ke Mesopotamia Barat itu digenosid, binatang pun dibunuh. Jadi setelah tahun 530 tidak ada lagi ya suku bangsa Ismail di sana, udah nggak ada lagi. Tiba-tiba di situ ada muncul orang Nabatean. Nabatean itu artinya Nabutean, pengikut Nabonidus. Sama seperti Kristen, pengikut Kristus ya. Nah, Nabatean itu pengikut Nabonidus karena Nabonidus adalah raja Babel yang terakhir. Ya. Kemudian karena kalah perang sama Raja Kores, si Nabonidus ini pergi lari ke daerahnya orang Ismail ini, lalu dibunuh, sudah semua. Jadi sudah nggak ada. Nah, makanya si Imam Al-Buti ya berkata, kamu cari sirah Muhammad Chow di Gramedia, Imam Al-Buti. Ya, namanya Imam besar Al-Buti ya. Jadi si Al-Buti ini bilang bahwa ya, dia ngambil juga dari Ibnu Katsir, dalam sebuah riwayat Ibnu Katsir dikatakan sesungguhnya telah berdustalah ya orang yang berkata bahwa aku dapat mengurutkan keturunanku sampai ke Ismail. Cukup sampai ke Adnan saja. Jelas banget tuh, cukup sampai ke Adnan saja. Ya. Jadi jelas banget itu ya. Cukup sampai ke Adnan saja itu udah jelas banget. Kalau sudah bilang sampai ke Adnan saja, ya sudah sampai ke Adnan, jangan dibawa kemana-mana lagi. Adnan itu kakek ke-21-nya Muhammad. Jadi tidak ada satu orang pun bisa mengurutkan sampai ke Ismail. Kalau ada yang bisa, pembohonglah dia. Ya, jelas. Tapi bagi orang Islam, mereka percaya kalau Muhammad itu keturunan Ismail. Nah, iya, sedangkan apa saya yang dipercaya tanyakan, dengan faktanya kan beda. Orang mah boleh percaya, tapi kalau faktanya beda lah gimana? Memang faktanya beda. Orang mau percaya suka-suka dia mau percaya, ya kan? Orang Islam juga percaya, orang Yahudi orang monyet itu berasal dari orang Yahudi. Sunggokong itu dulunya orang Yahudi itu katanya orang Islam. Orang mau percaya mah boleh-boleh saja, imani saja. Masalahnya otaknya dipakai apa enggak kan? Terserah mereka kan. Sama aja, aku juga boleh percaya. Oh, kamu boleh percaya kalau mukjizatnya membelah bulan. Terus sekarang di tahun ini mana ada yang bisa? Itu kan bulan sabit itu kan bukan belahan dari Muhammad. Itu kan contohnya gerhana. Itu fenomena begitu zaman dulu orang tafsir sendiri, tapi zaman sekarang pakai otak. Jadi terjelaskan semuanya. Harus pakai otak. Ya, jadi nggak bisa percaya saja. Barangan percaya saja nggak bisa. Mana ada orang bisa belah bulan. Zaman dulu orang dibilangin sama aku bisa, zaman dulu tuh ya, misalnya aku zaman dahulu ya, aku bilang itu aku dapat wahyu, aku membelah bulan. Terus orang, nah tapi kan belum ada orang-orang pintar zaman itu ya, percaya sampai terus diturun temurun, dibagi akhirnya apa dusta itu kalau dibicarakan terus, dibagi terus turun temurun, lama-lama bisa jadi kebenaran, tapi itu bukan kebenaran, itu dusta. Sekarang pakai akal sehat, mana mungkin bulan bisa dibelah dua, bulan dibelah, ya nggak mungkin dong. Ya cuman pada saat itu orang belum ada yang tahu, makanya percaya, terus turun temurun 500 juta orang percaya, 3 miliar orang percaya, jadilah kebenaran. Tapi zaman sekarang orang udah bisa pakai otak, ya tinggal keputusan kalian mau terus percaya dusta atau mencari kebenaran. belum dengar jawaban dari teman-teman Muslim ini, Bang. Kayak gimana? Nggak bisa jawab lah mereka lah. Menjawabnya gimana? Pak Muhammad kok ini bilang. Oh, Cimo Alap, silakan Cimo Alap.
Gini ya Bang, aku orang Muslim, tapi kalau masalah jawab itu istilahnya itu belum pakarnya gitu. Nah, takutnya salah jawab nanti. Soalnya Muslim aku ibaratnya bukan di ranah kayak gitu, bukan untuk penafsiran bukan. Jadi ilmunya belum nyampai, bukan nggak mau jawab. Bapak yang harus Istilahnya jawab, Bapak pakai belum terlalu. filter. Takutnya nanti salah-salah penafsiran nah gitu. Bukan nggak mau Ini jawab. Pak, dalam hal bulan dalam hal mukjizat bulan dibelah gitu. Itu sebenarnya nggak perlu ditafsir, anak kecil juga di Eropa tahu. Mungkinkah manusia membelah bulan gitu aja. Ini anak TK di Eropa, anak SD juga tahu. Jadi sebenarnya nggak butuh tafsir Pak, itu butuh hati nurani yang jujur, logika yang jalan, terus dipikir ini bener nggak ini mukjizat. Nah, itu loh. Nabi 26 Pak Os. Ini urutan Nabi 26 ini apakah Pak Os ini urutan Nabi Muhammad, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini? Diurut kemudian Nabi 26, ada lagi Nabi 26. Nabi yang punya nomor itu cuma 25 sampai 26. Ya. Oh. Nabi-nabi dari Adam sampai sekarang tuh nggak ada yang punya nomor, Kang. Udah dijelasin. Jadi cuma ada 2 orang di zaman penciptaan yang Nabi punya nomor, cuma 2 orang. Sekarang Bapak tinggal menginterpretasinya gimana? Nabi 25 sama 26 gitu. Iya, dari sejak penciptaan adanya dunia itu cuma ada 2 nabi yang cuma punya yang bernomor gitu, yaitu Nabi 25 dan 26. Ada nomor satu lagi Bang siapa? Darius. Ya, gimana Pak? Temannya Pendi Aceh itu ada namanya Nabi Rong namanya. Oh, ada Nabi Rong ya. Nah, itu Nabi keberapa tuh? Nggak pakai nomor. Nah, ya makanya Bapak tinggal berpikir, nah, ini ada nomor 25, ada nomor 26, berarti kan ada nomor 25. Terus nomor 24 itu siapa? Gitu. Kan nggak ada kan? Karena memang nggak ada. Nggak ada. Isa Al-Masih. Hah? Itu dari Isa Al-Masih Nabi 24. Di mana tertulis? Iya, ditulis di mana gitu? Sejarah. Ya sejarah buka apa yang mulai? Injil. Iya. Di Injil. Quran. Tertulis betul. Al-Qur'an. Ya Al-Qur'an. Kalau ya, bukan sih. Dihitung. Kalau dihitung Isa Al-Masih. Ya. Urutan ke-24 ya, di atasnya Nabi Musa gitu, di atas Nabi Isa. Mana ada itu? Mana ada? Urutan Nabi. Nggak ada, Pak. Kamu di Al-Quran pun tidak ada Isa berkata, nggak aku ada. Nabi nomor 24. Bang, udah Bang. Dia itu nggak bisa membedakan nomor sama jumlah nabi yang diimani umat Islam, cuma 25, bukan nomor. 24. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Itu bukan nomor. Yang wajib diimani hanya 25, bukan nomor punggung. Ngaku pintar, ngaku dokter, ngaku sejarah, tapi logiknya turun. Kasihan abangku ini. Pak Darius setelah para ahli agama, ulama mengumpulkan, menghitung gitu kan, gitu aja kan, bukan ya, makanya Nabi yang ngaku nomor 25 itu Muhammad. Isa pun tidak pernah berkata aku nomor 24. Bukan ngaku. Yang siapa? Kita imani itu wajibnya 25. Kata siapa? Itu kata logik abang itu. Abang memaksakan yang menurut logik nggak benar. Kamu kalau ngomong itu ya, pakai dalil. Mana dalilnya? Ya. Mana? Kamu tadi saya kalau ngomong ya. Nabi itu banyak, yang wajib diimani cuma 25, bukan nomor urut 25. Logik, mikir. Pinter kan ya, ngakunya? Ya begitu Pak Papia. Pengetahuan ilmu agama saya juga begitu. Iman kepada Nabi itu ya 25. Dari nomor 1 Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nomor 25 kan? Atas Nabi Muhammad. Siapa yang bilang? Kalau jumlah nabi banyak, seluruh dunia itu ada nabi masing-masing. Setiap umat manusia, kaum-kaum di bumi itu punya nabi masing-masing. Tapi yang diimani itu hanya 25, Bang. Iya, betul. Kamu dalilnya mana?
Dari selain 25 itu ada lagi nabi, Pak Hos. Pak Iya, Mutia, tapi dalilnya, tidak diimani. kamu dalilnya yang wajib diimani 25 itu dalilnya dari mana? Pengetahuan saya, Pak, kalau saya belajar agama. Nah, berarti dari pengetahuan kan kamu ustaz-ustaz. dapat ngarang, kamu nggak ada dalilnya, cuma dapat ngarang saja. Pengetahuan dari ustadz-ustadz yang itu dari Iya, dari ulama-ulama. ustadz kamu mana dalilnya, mana tunjukkan. Ya adalah Pak dalilnya, tentu dia Pak Os. Aku juga bisa bilang gitu. Udah, aku juga bisa begitu. Oh, nah, Aladin tuh bener. Ustadz aku itu kan dia percaya. punya ilmu, Pak Os. Ada dalilnya semua, ulama itu ada Ustadz ilmu. itu nggak ada ilmunya. Nggak ada Lah, ilmunya, kamu Pak. cuma lulusan SD bisa ngarap doang, kamu bilang ada ilmunya. Saya ini sekolah, saya lahir di Indonesia. Saya sudah doktor, saya pergi ke Belanda, saya pergi ke Jerman, saya sudah ke Hong Kong, saya sudah pergi ke Israel. Mas Ustadz kamu Namanya jalan-jalan itu, Bang. keluar dari Jawa Kuliah, sendiri, jalan-jalan. keluar dari Lulusan Indonesia HIFA. saja belum pernah. Sekolahnya apa? Kamu bilang ada ilmu itu, sekolahnya apa Ustadznya kamu itu? Mungkin lulusan madrasah kali ini. Nabi lulusan Haifa Israel juga. Seru Semua Bang jalan-jalannya nabi Bang. Semua Jalan-jalan. nabi itu sekolahnya harus di Israel. Kalau nggak di Israel nggak bisa sekolah, nggak bisa jadi nabi. Oh enggak. Ustadz Kainama Semua kamu percaya nabi juga ya? itu harus dari Israel. Sekolahnya harus di Israel. Makanya saya ini sekolahnya di Israel. Beneran sekolah di Israel. Ya. Pak Os, semuanya bapak-bapak. Ini saya baru ngakses ini, baru ada cerita tentang Nabi Bapak nih, Pak Os ini, Nabi 26. Ini udah viral apa berita ini? Udah viral belum? Hah? Di TikTok ini. Udah viral dan Nabi Online 26. Zoom aja nggak kami viralin, kok Udah biasa rame aja. belum? Hah? Bapak mau jadi Nabi 27? Boleh, nggak apa-apa. Saya bisa mendukung. Kan nggak Saya salah. Gitu, ngapain? Ngapain saya dukung Nabi itu apa? Saya dukung Nabi. Saya orang biasa. Saya orang biasa, manusia biasa. Nah, Nggak, apa kamu saya orang ngaku biasa Nabi? merasa lebih pintar daripada Nabi 26. Gimana sih? Saya orang biasa. Kamu aja, sekarang ngaku orang biasa, terus kamu merasa lebih pintar daripada Nabi 26. Otak kamu dipakai coba. Bukan Ustaz. Pendidikan tidak menentukan Pak. logika Bang. Saya tidak Pendidikan itu kamu mengatakan logikanya lebih di mana? pintar. Orang buta huruf, kamu mau belajar sama orang buta huruf. Logika kamu nggak dipakai. Lah, Abang logikanya di mana mau bertuhan menyembah manusia? Lah salahnya di mana menyembah manusia? Salahnya di mana coba? Sebutin salahnya di mana? Salah lah, mensekutukan Tuhan lah. Loh, salahnya di mana mensekutukan Tuhan? Salahnya di mana? Ya Abang lebih pintar pasti lebih paham lah. Loh, bukan kamu aja nggak bisa jawab. Tidak salah jawaban saya. Mana ada salahnya? Kamu bilang salah karena kamu tolol, diracun sama Habib. Kamu goblok kamu. Karena kamu Cie diracun sama marah. Habib. Cie marah. Kamu Marah. diracun sama Habib. Makanya kamu tolol. Tidak. Papinya, aku mau tanya. Oh, papinya. Saya bukan host Bang. Enggak, aku tanyanya ke Muslim. Masa aku tanya ke Kristen? Percuma. Kan Nabi 26 gimana sih? Dari tadi nggak bisa jawab. Orang Islam tuh, lihat tuh. Saya sekolah di Haifa tuh. Jalan-jalan ya Bang. Oh jalan-jalan Jalan itu loh. itu. Oh jalan-jalan. Ini kan Haifa University. Iya kan? Nggak nyampe, Bang. Dia Bang, nggak nyampe. Aduh, kamu ini lah. Kasih buktinya nggak percaya. Jadi ceritanya Pak Hos ini Nabi 26 ajarannya apa di Nabi 26 ini? Ajaran Ajaran apa saya lagi? adalah Agamanya meluruskan Menyembah kesesatan, meluruskan kesesatan dan kecabulan Nabi 25. Nabi 25 itu sesat karena di surga bilangnya ada kawin mengawinkan, ada 72 perawan. Nah, Allahnya jadi germo di sana. Allahmu germo ya di Al-Jannah, Allahmu jadi germo.
ngeliatin kamu lagi tambah 72 bidadari nyariinnya. Jadi di Allah itu supplier perempuan gitu ya, supplier bidadari ya. Germo itu namanya. Iya, germo dong. Kamu orang nyediain perempuan buat berhubungan seks 72. Kalau satu namanya mak comblang. Kalau 72 yang disediain itu namanya germo. Itu papinya itu jelaskan tuh pakai logikamu. Kalau satu, kalau yang ngaku orang Nabi 26 orang gila berarti itu namanya mak comblang. Tapi kalau kamu nyediain 72, 100 bidadari 72, berapa lagi 4.000 lagi, itu namanya germo. Tuh papinya jelasin tuh pakai logikamu. Kalau ada orang memberikan kalau bahasa toksik kayak gitu nggak perlu dijawab bang. Itu kalau bahasa toksik itu nggak perlu dijawab. Loh, kamu kan tadi berbicara soal orang benar ngomongnya benar. Kalau orang nggak benar perhatikan dari perkataannya. Loh, dia kan ngomongnya benar. Masa iya ngaku Nabi 26 perkataan tidak bisa dijaga. Mau itu dijadi panutan logik. Apa kata dia kan nggak salah. Ajaran Pak Os Pak Os tadi ajarannya katanya meluruskan ajaran Nabi Muhammad yang sesat, yang apa tadi itu tentang germo, yang cabul dan sesat. Germo. Itu nggak penting, pendidikan lu tinggi apa, cuman logiknya nggak main. Sebagai germo. Saya apa namanya? Kok bisa ya? Saya nggak pernah ajaran agama saya nggak pernah saya itu Pak Hos. Ajaran agama saya itu saya Islam loh Pak Hos. Loh, nanti kan kamu di surga dapat itu, Pak. Katanya kamu dapat di surga nanti 17. Kamu di surga dapat bidadari nggak nanti? Kita di Indonesia ini kan agama ada 5 Pak Os. Resmi di akhir negara saya ini. nanyanya di surga kamu dapat bidadari enggak? Saya nggak nanya di Indonesia agamanya berapa. Ya, kalau orang di Indonesia menterinya juga tolol kok. Mana ada di dunia ini agama cuma 5. Emang siapa ini menteri agama ngatur-ngatur agama cuma 5? Goblok menterinya juga. Kalau saya masuk surga Pak Os, ya menurut ajaran agama saya dapat bidadari Pak Os. Nah, iya menurut katanya agama salah nggak kalau kayak gitu sih? Semua yang masuk surga emang salah ya kalau misalnya kita di surga dikasih bidadari? Kan selama ini semua yang masuk surga dapat. Siapa yang jadi benar kata host. Berarti kalau saya terima bidadari emang salah. Kalau masuk itu perjanjian di agama saya. Nah iya berarti kan salah yang emang. Bidadari ini namanya siapa yang menyediakan bidadari siapa coba? Enggak, saya tanya emang salah kalau bisa saya dapat bidadari di surga. Yang menyediakan bidadari siapa? Ya Tuhan kami. Nah iya berarti kan salah. Enggak, masa kan kita tadi kan harus menerima masukan dari Nabi 26. Sekarang saya tanya, Bapak kan komplain, abangku komplain, aku tanya emang salah kalau misalnya kita dapat Nabi. Salah bener nanti dulu. Kamu di surga dapat 72 bidadari. Pertanyaannya kan simpel, siapakah yang menyediakannya? Kamu bilang Tuhan kamu. Berarti kan kesimpulannya Tuhan kamu ini germo. Itu bukan salah benar. Saya belum bilang salah benar dulu. Saya lagi cerita logika dulu. Nah, terus yang wanita dapat apa? Pertanyaannya istri kamu dapat apa? Kamu kan dapat bidadari. Nanti istri-istrimu para wanita di surga itu dapat apa? Atau duduk nonton kamu doang gitu. Aduh, istri suamiku dapat 72. Aku manyun di sini. Istrinya masuk neraka Darius karena perempuan Islam itu masuk neraka. Aku nggak tahu. Terus ada ayatnya ya, katanya bidadarinya berkulit bening ya, sampai kelihatan tulangnya. Nah, itu kan berarti kayak kamu tahu nggak itu kalau ada orang kulitnya bening sampai kelihatan tulangnya, kamu nyadar nggak sih itu apa? Kamu yang di laut itu apa tuh binatang? Kalau ada Tuhan yang sekolah itu gimana bang? Tuhan tapi sekolah, tapi nggak dijawab di kitab. Nggak, kalau mencari kesalahan itu bukan mencari pasti ketemu semua bang. Itu itu kan menjadi kesalahan. Tadi kan saya nanyanya cuma satu doang, dari kesalahan. Nah saya balik lagi pertanyaannya, ketika Tuhan sekolah dia ranking berapa? Biasa kan kalau ngomong itu satu-satu, kita mau dengar yang mana sih, heran aku.
Coba yang lagi ya. Kalau ada bidadari yang sampai kelihatan tulangnya lah, inilah bidadari kelihatan sampai tulang-tulangnya kelihatan semua, ini jerangkong. Asa kamu dikasih perempuan dan ini logika, karena kamu kan di sorga itu kan kamu lihat, coba kamu sekarang gali itu makamnya orang, perempuannya cantik kayak apapun kamu gali makamnya, pasti kamu ketemunya ini. Jadi Allahnya kamu tuh tidak lagi bohongin kamu, tapi kamu yang goblok. Kamu ditawari 72 jerangkong sebenarnya, tapi kamu goblok aja. Kamu langsung kebayangnya bidadari cantik yang kulitnya tembus pandang sehingga tulangnya kelihatan lah. Ya inilah yang kamu dapat di surga, tapi kan kamu nggak menyadarinya, ya kan? Itu lambang kecantikan, maksudnya kecantikan. Ini lambang kecantikan, ini jerangkong ini. Jerangkong ini lambang kecantikan gitu. Kenapa tafsirannya enggak, kalau Tuhan dia berkias-kiasan bahasanya boleh diterima Bang Muhammad, tapi kalau misalnya agama kita berpakai bahasa kiasan dia nggak mau terima. Loh, ini bahasa kiasan itu gimana makanya sih? kalau Tuhan dia berkata-kata kiasan kita harus terima, tapi kalau Tuhan kita berkata kias-kiasan dia nggak akan terima, karena memang logiknya kiasan tuh orang Yahudi sampai tulang kelihatan. Kan ngomongnya begitu kan, bidadari di surga yang kulitnya bening sampai tulangnya kelihatan. Saya itu nggak bohong itu. Tapi saya bersyukur loh Bang, saya bersyukur loh kalau misalnya nanti saya dijanjiin di surga itu dikasih bidadari loh. Tapi saya kasihan gitu kalau dari umat Kristen, kalau kita baca Matius tuh ya 21 sampai 23. Itu di akhir zaman Yesus tuh nggak mengaku sebagai Tuhan, dan dia menyingkirkan orang-orang yang mengagungkan dia sebagai Tuhan. Matius 21-23. Baru baca sepucuk aja udah. Matius 21 kamu baca yang lengkap. Matius baca lengkap. Mana? Matius 21 sama yang baca yang lengkap. Aduh, bacain Bang, gue kan kurang paham nih, tolong jelasin. Ya, kalau kurang paham mana Matius 21 sampai 23 ayat berapa? Matius pasal 21, Matius pasal 22 masuk 23 ayat yang keberapa? Qurannya sendiri aja nggak tahu kok mau ke kitab orang lain tuh gimana? Iya, kamu baca, aduh. Kalau abangku boleh kayak gitu, tapi pas gua kayak gini nggak boleh, nggak adil namanya. Apanya yang nggak boleh? Kamu sekarang Matius 21 ayat yang keberapa? Matius 22 ayat yang keberapa? Matius 23 ayat yang keberapa? Lah kamu aja ayatnya kamu nggak tahu. Ayat 23 Bang, coba saya nggak ini deh, nggak paham deh cara baca Alkitab. Coba Matius 7 21 sampai 23. Nah iya bilang Matius 7. Tadi kan kamu nggak bilang 7, kamu langsung bilangnya Matius 21. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Kamu nih dalam, saya kan Alkitab pakai bahasa Belanda ya, saya nih ya, soalnya di Belanda saya ini ya. Nih. Matius bacain ya, nih buat kamu nih, Matius 7 ayat 21. Nih lihat nih 22 sampai 23. Nih need alle mensen die Herre tegen mij zeggen, die Herre, ya kan? Memang salahnya apa kalau manggil Herre? Kamu kan juga memanggil Yesus kan Herre kan? Tuan. Kamu manggil Yesus Herre apa God? Nih lihat bahasa Inggrisnya nih. Bahasa Jerman Herr. Lihat nih Matius 7. Not everyone who says me Lord, Lord will enter. Kamu manggil Yesus Lord apa God? Yesus itu Lord apa God? Abi. Nah ini loh, not everyone who says to me Lord, Lord. Yesus itu Lord apa God dalam Islam? Nabi. Yesus itu di dalam Islam Lord apa God? Nabi.
Oh, nah. Dia nggak bisa bahasa Inggris, Bang. Nggak bisa bahasa Inggris dia. Rob. Pak Hos, Nabi Muhammad itu nabi dan rasul Pak Hos dalam Islam. Nabi itu pembawa berita. Nabi itu artinya pembawa berita. Rasul itu utusan Allah gitu. Satu-satu Bang, itu lagi dijelasin Bang, satu-satu. Bacanya Rob. Ya. Yesus itu kan Rob dalam bahasa Arab ya kan. Jadi masalahnya di mana? Karena kamu tidak memanggil Yesus adalah Allah, harusnya kamu memanggil Yesus adalah God atau Allah. Karena kamu tidak memanggil Yesus sebagai Allah, makanya kamu masuk neraka. Anu manggil Yesusnya Tuhan soalnya. Kitab Alkitab di Indonesia harus direvisi lagi tuh, beda artinya. Beda artinya gimana sih? Beda artinya gimana? Tuhan, kamu tahu nggak Tuhan itu apa itu? Lord, Master, majikan. Kayaknya otak nggak nyampe, masih sok kamu keminter gitu loh. Nih, tak tunjukin ke kamu nih. Kelihatan nggak tuh? Dalam surat Yusuf. Ya, surat Jangan Yusuf. kemana-mana Bang, jelasin dulu yang tadi, Masya Allah. Dia lagi mau dijelasin, kamu tuh lagi dijelasin, kamu nggak konsentrasi. Ada, ya wes lah Bang. Otakmu nggak Jadi nyampe. kalau kamu tidak memanggil nyalain Yesus otak Allah, lagi. kamu masuk neraka. Aduh, ya Allah, ya Bang, ya. Bukan Ya udah lu yang bener dah Bang. Lu yang bener dah, iya bener. Oh iya pasti saya bener, gimana saya doktor teologi. Lawang kamu perlu sekolah belajar ibu sama siapa kok? Dokter. Dokternya jalan-jalan ya ke luar negeri ya. Oh, dokter jalan-jalan di luar negeri gimana sih? Nah, itu makanya ya, Muhammad buta huruf, kamu bisa percaya sebagai nabi. Saya doktor teologi dari Haifa, kamu bilang malah kamu. Gue nggak perlu dokter Bang, gue minta jelasin aja. Loh, kamu tadi sudah saya jelasin. Cuma gelar dokter, gue nggak penting. Dokter, gue nggak perlu dokter. Nggak perlu dijawab, dokter mana, udah dokter dijawab. mana. Kamu dengar ya tadi, makanya itu dijawab dengar. Budel kupingnya ya. Nggak budel. Makanya kamu harus memanggil Yesus itu Allah, bukan Tuhan. Karena kalau kamu cuma manggil Yesus adalah Tuhan, tadi itu kan langsung neraka tuh, berarti kan kamu harus memanggil Yesus Allah, bukan Tuhan. Karena Muhammad bilang apa? Telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Nah, bilangnya kalau kamu memanggil aku Tuhan, kamu masuk neraka loh. Kamu harus memanggil aku Allah, berarti kan. Makanya ya, kamu pintar tuh. Makanya kamu kalau nggak ngerti, siapa bangku? Ilmu padi. Yang benar, ya. Oke, kamu ingat-ingat ya, Allah kamu tuh germu. Oke, karena kita harus selesaikan, saya harus pergi ke Sutemer ya. Darius, boleh pimpin doa? Oke. Paul, izin bisa lagu 3 menit aja Pak Paul. Jangan, Langsung lagunya doa. kemarin salah itu kemarin Om Willy. Enggak, ini Karena benar, Islam kalau ini itu udah tidak mengajar dibenerin. kedamaian. Ya, ini lagunya Karena udah Islam benar itu Pak Paul. tidak mengajarkan kedamaian soalnya. Udah saya betulin lagunya Pak Paul. Jangan Om Willy, karena saya harus jalan sekarang soalnya. Oke. Ya, Lanjut. dari Saya juga bisa doa nih karena kebetulan lagi nyantai. Oke, ke doa Ya, sebentar. Noni, sekarang berdoa langsung Noni. Nah. Oke, teman-teman, kita mau berdoa ya. Soalnya tempatku jual berisik, maka saya dari tadi mute. Oke, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Bapak, malam ini Tuhan,
Kira Tuhan Engkau terus bimbing kami ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Bapak buat teman-teman kami yang nonton ya Bapak. Kira Tuhan Engkau terus jamah mereka Tuhan, kiranya mereka setiap hari boleh mendengarkan kebenaran ya Tuhan Yesus. Engkau jamah hati mereka ya Bapak. Dan juga berdoa buat teman-teman kami yang ada di sini Tuhan. Kira Tuhan Engkau terus tuntun mereka Bapak dalam roh kebenaran ya Tuhan. Damai sejahtera Tuhan daripada Engkau tercurah atas hidup teman-teman kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan juga berdoa Bapak untuk Pastor Paul Chang ya Bapak. Kira Tuhan Yesus Engkau tampakkan hikmat-Mu kepada beliau ya Bapak. Kira Tuhan beliau semakin bertambah-tambah hikmatnya Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan berpisah dalam nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Darius, Noni dan yang lain-lain yang menemani ya. Thank you very much. Dan Yesus semuanya, biarlah nanti orang-orang Islam bisa menerima kebenaran dan memakai otaknya.